Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Joni Asadoma MHum, yang hari ini hadir bersama-sama dengan kita keluarga besar UPG 1945 Nusa Tenggara Timur. Dan masa depan bangsa dan negara ini, masa depan daerah ini ada di pundak daripada adik-adik sekalian, para mahasiswa dan para pelajar. Kunci untuk maju, untuk mengejar ketertinggalan adalah belajar. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Purnawirawan Joni Asadoma memimpin apel bendera peringatan Hardingnas pada hari Jumat 2 Mei 2025 di kampus UPG 1945 Nusa Tenggara Timur. Upacara apel bendera dihadiri oleh Ketua BPH PGRI Nusa Tenggara Timur, Dr. Samuel Haning Esa MH, Rektor UPG 1945 Nusa Tenggara Timur David Selan, serta pimpinan OPD lingkup Pemprov NTT. Selengkapnya, simak yang berikut ini. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Mari kita berikan aplaus dan tepuk tangan kepada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Joni Asadoma MHum, yang hari ini hadir bersama-sama dengan kita keluarga besar UPG 1945 Nusa Tenggara Timur. Siswa-siswi, guru dosen, hari ini berbaur menjadi satu dalam satu perayaan Hardingnas tahun 2025, bersama-sama dengan kehadiran sosok yang sangat menjadi panutan untuk kita semua. Hari Pendidikan Nasional Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur hari ini Jumat 2 Mei 2025 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Selamat upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2025 siap dilaksanakan. Laksanakan. Para sang merah putih, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Sanalah aku berdiri jadi bantu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Go! Fight! Saya akan membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan ridhonya kita sekalian dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025 dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Hadirin sekalian yang saya hormati, peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam lomba. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai amanat konstitusi. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun warga negara. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada hakikatnya pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan, homo educandum, yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa. Karena itu, sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana prasarana pendidikan, pembelajaran digital,
dan peningkatan kualitas, kualifikasi, dan kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan. Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tetapi juga mentor dan konselor para murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka, serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur. Untuk itu diperlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan juga sumber dana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat. Hadirin sekalian yang saya hormati, sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola, pembinaan, dan kinerja guru. Secara kurikuler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan pembelajaran mendalam atau deep learning, pemberlakuan tes kemampuan akademik atau TKA, serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Secara pedagogis, dalam rangka membentuk karakter, Kementerian membuat kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia yang hebat, yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Program Pagi Ceria yang meliputi senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama. Pendidikan karakter pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak diluncurkan album Kicau yang berisi lagu anak-anak. Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, mari kita saling bergandeng tangan, bahu-membahu, dan bergotong royong mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Hadirin sekalian yang saya hormati, demikian beberapa pokok pikiran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik hari ini. Ini adalah sambutan dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar. Dan saya banggakan, seperti sudah disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, bahwa hanya melalui pendidikan dapat mengantarkan kita menuju kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang terhormat, kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang sukses, berguna bagi sesama, dan dapat membangun bangsa dan negara Republik Indonesia. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena waktu bergulir begitu cepat. Manfaatkan waktu untuk belajar, untuk menimba ilmu. Giat belajar, tekun belajar, kunci saudara-saudara untuk menjadi manusia sukses, manusia yang berguna, bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa dan negara. Negara-negara lain sudah maju. Cina sudah mendaratkan orang di bulan. India sudah mendaratkan orang
di bulan. Negara-negara di Asia Tenggara, ya, seperti Vietnam, Kamboja juga sudah bergerak maju. Karena itu kita tidak boleh ketinggalan. Kita harus maju seperti negara-negara lainnya. Dan masa depan bangsa dan negara ini, masa depan daerah ini ada di pundak daripada adik-adik sekalian, para mahasiswa dan para pelajar. Kunci untuk maju, untuk mengejar ketertinggalan adalah belajar, belajar, belajar. Di tengah situasi dunia yang penuh dengan ketidakpastian, informasi yang beredar, dengan sebaik-baiknya untuk belajar, membaca sebanyak-banyaknya, menganalisa sebanyak-banyaknya, mengobservasi situasi, dan membuat pendapat-pendapat atau gagasan-gagasan atau inovasi-inovasi. Jangan belajar hanya di sekolah, hanya di universitas, tapi dimanapun Anda berada, gunakan waktu untuk membaca ilmu pengetahuan. Ya. Jangan terlalu tenggelam dalam media sosial. Itu yang akan merasuk pikiran kita pada hal yang tidak bermanfaat, dan itu akan membuat kita tertinggal di belakang. Kemajuan teknologi kita gunakan untuk mengisi wawasan pengetahuan kita. Ya. HP kita gunakan untuk membaca ilmu pengetahuan, informasi-informasi yang bermanfaat. Cerdas menggunakan media sosial. Jangan sampai kita terjerumus dalam hukum yang akan berdampak buruk bagi kita. Pemerintah Indonesia, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bertekad untuk memberikan perhatian yang sebaik-baiknya bagi pengembangan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Karena hanya dengan itu kita bisa keluar dari berbagai ketertinggalan yang ada. Orang tua bekerja banting tulang, bekerja keras untuk bisa menyekolahkan kita, anak-anaknya, untuk menyekolahkan kalian, para mahasiswa dan para siswa-siswi. Ya. Balas kebaikan orang tua dengan belajar sebaik-baiknya, menyelesaikan pendidikan tepat waktu, mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang baik, ilmu yang berguna bagi kehidupan saudara di masa datang. Kompetisi akan sangat berat, hanya mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan yang akan menang dalam kompetisi kehidupan. Ini tambahan saya bagi seluruh mahasiswa, pelajar, bahkan juga bagi para dosen ya, yang juga tidak boleh puas dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, tapi terus mengembangkan diri dengan berbagai dinamika pengetahuan yang terus berkembang. Semoga Tuhan berkati setiap usaha kita di dalam mencapai kemajuan baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih. Mic, angkat mic. Nanti akan terbiasa untuk mengambil gambar. Pakai tua dan tinggi. Direktur. Oke, kita sama-sama semua.
Mahasiswa yang ada di barisan belakang bisa ke depan. Mahasiswa. Ya, pegeri, masuk.